Salam suksma Angling Dharma LAD hidup jaya merdeka rahayu. Selamat petang menjelang malam kepada semua para sinar. Semoga Guru Atu temui kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, sehat batin maupun lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Tetap semangat di dalam menjalankan segala apapun aktivitasnya, kegiatannya, karena itu semua adalah titipan dari beliau. Jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang sudah dititipkan pada kita, yang sudah digariskan pada kita. Pertama, titipan yang paling utama kita harus syukuri kan nyawa. Kita masih diberikan napas, kita masih diberikan jaminan urip, di samping kesehatan kita batin, sehat lahir, maupun jaminan urip yang lainnya. Kita masih diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Janganlah kita hidup dipakai hanya untuk mengeluh saja. Apalagi kita terlalu banyak menuntut, tapi usaha ikhtiar kita malahan tidak sekuat apa yang kita harapkan. Harus seimbang antara kita niat, antara ikhtiar maupun doa, harus seimbang. Tiga-tiganya itu harus jalan. Kita punya niat atau rencana apa, harus ada ikhtiar, ada usaha. Di balik usaha itu pun kita jangan lupa, kita harus selalu menghubungkan diri pada Tuhan. Karena yang menentukan atas segala niat, usaha, dan apa yang kita tuju itu kan beliau. Kembali Guru Atu menyampaikan khususnya kepada para sinar dulu. Kita belajar spiritual, kalian belajar spiritual di sini. Tentunya bukan Guru Atu bentuk atau kalian akan menjadi orang suci, bukan. Manusia tidak ada yang suci. Kesucian itu hanyalah milik beliau semata. Manusia itu sesuci-suci manusia dalam artian mungkin berusaha menyucikan dirinya, baik itu mungkin dengan cara yang mendalami ajaran agama, mendalami ajaran spiritual, banyak bersembahyang, berdoa, banyak melakukan ritual-ritual, melaksanakan yadnya, pembersihan rohani maupun jasmani. Tetap manusia adalah manusia. Maksudnya adalah manusia itu adalah tempatnya papa atau penuh dosa, penuh dengan keterbatasan. Jadi bukan berarti kita, karena kita manusia itu memang terlahir penuh dengan nestapa, dosa, bukan berarti kita tidak boleh untuk menyempurnakan segala apa yang mungkin kita niatkan baik. Itu tetap harus dan boleh dan harus kalau bisa. Terutama bagaimana kita bisa menyucikan pikiran kita, menyucikan ucapan kita, menyucikan perbuatan kita dengan landasan apa? Banyak-banyaklah kita belajar, mendengarkan siraman rohani, tuntunan rohani. Di samping mungkin ada yang suka membaca buku, kitab agama, sastra, ataupun hal-hal lain yang positif yang bisa mengembangkan rohani kita menjadi jiwa-jiwa yang luhur. Karena sejatinya orang-orang yang banyak belajar sastra, mendalami mungkin hal-hal yang bersifat bersumber dari mungkin lontar dari buku maupun dari manapun mungkin referensi pelajaran yang kita dapatkan, tapi yang utama jangan lupakan itu kita namanya tato. Kita harus bisa juga mendengarkan nasihat orang lain, apalagi nasihat-nasihat bersifat siraman rohani yang mengarahkan kita agar semakin lebih dekat pada Tuhan, eling pada leluhur. Kalau kita hanya belajar berdasarkan buku saja atau mungkin internet saja, YouTube saja, di situ kita justru akan banyak menemukan kebingungan. Kenapa begitu? Karena apa yang kita baca, apa yang kita lihat atau yang kita dengar dari mungkin objek mati, dalam artian seperti internet, YouTube, radio, kaset, itu tidak ada tanya jawab. Manakala kita ingin tahu kebenarannya, ingin bertanya lebih jauh tentang hal-hal yang kita dapatkan itu kan tidak ada jawaban. Mungkin kita klik bertanya ada jawaban, tapi kita akan tetap tidak puas. Karena itu mesin ataupun sudah diprogram oleh seseorang. Ya. Yang seseorang itu tentunya kita tidak tahu siapa yang memprogram. Itu jelas narasi-narasi atau tulisan atau ucapan itu pasti ada yang memprogram. Nah, seperti kita namanya komputer itu kan memang canggih, tapi kan ada yang program. Tapi kalau kalian mempunyai guru
sekali yang nyata, yang bisa bicara begini, luar biasa tentunya. Kalian bisa bertanya, kira-kira apa yang mungkin tidak tahu, akan banyak mendapat sesuatu yang lebih daripada sekedar membaca, melihat, atau mendengar sesuatu mungkin di dunia maya atau di medsos. Apalagi seorang guru itu, secara akhir guru itu ini kan mendapatkan warunugraha dari Tuhan langsung. Tentunya apa yang guru itu sampaikan itu selain sebuah kebenaran, tentunya kan tidak bisa namanya guru itu memberikan sesuatu pada seseorang yang memang bukan takarannya, atau mungkin memang dia tidak patut mendapatkan. Jadi hanya orang-orang yang memang jati dirinya ingin mengembangkan dirinya lah, yang mempunyai suatu ketulusan, niat belajar lah, baru bisa dia akan mendapatkan sesuatu yang asli. Tapi kalau orang hanya sepintas dia membaca,